Karena apa? Karena hari ini harinya Tuhan. Mau Minggu harinya Tuhan. Tapi kan dari Senin sampai Sabtu juga harinya Tuhan kan ya. Betul. Cuma ini khusus untuk hari Minggu kita bersama-sama seluruh anak-anak Tuhan di dunia ini datang beribadah untuk memuji nama Tuhan. Ya. Sip. Hari ini kita juga didampingi oleh Abang pemusik. Iya, dua orang abang Dari kita ya, pemusik. Ya, ya, samping kanan kakak, ya, Bang Anton. Ya. Apa kabar Bang? Sehat? Baik, Sehat. Di samping kakak Anggi ada Bang Evan Simarmata. Bang Evan sehat? Sehat, puji Tuhan. Ya, kita sehat-sehat semua ya adik-adik ya. Kakak abang di sini sehat, adik-adik juga dengan keluarga juga sehat. Puji Tuhan. Nah, kita akan mau mulai ibadah kita, Ya. Pak. Pemanasan dulu ya, Pemanasan, supaya semangat lagi. Ya. Kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Boleh berdiri. Oke, adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Semangat ya adik-adik Ayo, ya. Bang. Kita mau mulai ibadah kita. Jangan lemas. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, manusia berbang dari padang, semuanya mengajak kepada kita, memuji nama Tuhan Esa, memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, manusia berbang gabung dari padang, semuanya mengajak kepada kita, memuji nama Tuhan Esa, memuji nama Tuhan Esa. Ya. Pemanasannya udah ya kak ya. Nah, Kayaknya adik-adik udah mulai segar. Iya betul. Iya. Nah. Karena kalau kita memuji Tuhan harus semangat, harus segar ya supaya pujian kita sungguh-sungguh pujian yang benar-benar memang kita ya dari hati memuji Tuhan. Juga pas kita dengar firman Tuhan juga firman Tuhan bisa kita segar dengarnya ya, jadi Betul. kekuatan buat kita ya kak. Nah, kita akan menyiapkan hati kita kan, Ya. sambil menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ya, semua dengan sikap berdoa masih berdiri. Ayo bang. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah cintanya sakit. Ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah cintanya. Yuk kita mau mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami puji, kami muliakan, kami tinggikan. Saat ini Tuhan Yesus, apapun dosa kami sejak bangun tidur tadi hingga saat ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami malas-malasan untuk beribadah atau apapun, kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan kami percaya saat kami mengakui dosa kami, saat ini juga Tuhan sucikan dan kuduskan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan masih Tuhan berikan buat kami, untuk udara yang segar, cuaca yang cerah, dan seminggu ini kami boleh kembali bertemu dengan saudara-saudara kami walaupun secara virtual untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh Tuhan lakukan sepanjang hidup kami hingga saat ini. Dan saat ini kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir, supaya kami boleh layak memuji-Mu, kami boleh layak menyembah-Mu, dan kami boleh dikuatkan. Dan melalui ibadah ini, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan lagi. Iya, kita harus terus memuji Tuhan. Betul. Ya, kita nyanyi apa Kak? Kita menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Nah, ya, kita mau bangkit, kita mau semangat, serukan nama Tuhan Yesus. Nah, ya. ini lagunya tuh lebih enak dinyanyi posisi berdiri. Iya, jadi berarti Erik masih tetap berdiri. Masih berdiri ya. Tadi kan kakak belum suruh duduk ya. Berarti sekarang masih tetap berdiri. Oke, Yuk. ayo Bang. berkuasa, tidak ada Tuhan yang hidup selain Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, ya, namanya nama yang berkuasa. Ya. Sip. Nah, sekarang kita mau baca hukum Taurat Tuhan, Kak. Ya. Minggu ini kita baca hukum Taurat yang ke-8, 9 dan 10. Oh, sekaligus 3 ya dia. 3. Ya, gimana tuh Kak? Baginya nanti Kak Tiar yang ke-8, Bapak Anggi yang ke-9, nanti yang ke-10 kita bersama-sama ya. Oke, Kak. Nah, adik-adik di rumah ikut membaca juga ya. Boleh duduk dong Kak. Oh iya, lupa kakaknya. Ya, boleh duduk adik-adik ya. Tapi tetap semangat ya. Sip, ya. Kita baca ya Kak, mulai dari Kak Tiar. Hukum Taurat ke-8 ya, atau titah ya, titah ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita bersama Kak, hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Ya, jadi hukum
Taurat ke-1 sampai 4 mengasihi Tuhan, hukum Taurat 5 sampai 10 mengasihi sesama. Ya adik-adik, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus bisa mengasihi sesama, ya. Hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Sekarang sebagai respon ya terhadap firman Tuhan barusan, hukum Taurat yang sudah kita baca, kita nyanyi lagu Molohodo Huhihuton ya, jika aku Tuhan. Nah, ini lagu bulanan kita Kak di bulan Juni. Berarti udah pada bisa ya, ini kan udah minggu terakhir ya, minggu keempat ya. Ini lagunya dari buku ND nomor 697, bahasa Indonesianya dari buku nyanyian BN nomor 697. Ya, sama ya. Oke, sip, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ayo bahasa Bataknya. damai dan senang. Ya, damai dan senang ya, pasti dong ya. Karena apa? Kalau kita ikut Tuhan, kita punya masalah ya, kita punya kegembiraan, semuanya ada kontrol ya, semuanya dalam Tuhan. Jadi akhirnya apa? Kita nggak sedih-sedih banget waktu susah, kita nggak sombong waktu senang ya, semuanya dalam kontrol ya, tangan Tuhan. Dan akhirnya kita merasakan tadi apa? Hati damai dan senang. Iya. Nah, sekarang kita mau baca epistel kan? Diambil dari kitab Keluaran ayat 14 sampai 14. 14 ayat 14. Ya, maaf ya. Ulang. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 14. Ya, dibuka dulu Alkitabnya adik-adik ya. Tadi kita kan kalau mau ibadah siapin Alkitab ya. Yo. Keluaran perjanjian lama, perjanjian baru ya? Lama. Oh, dia jawab tuh lama, betul. Perjanjian lama. Ya, udah. Keluaran 14 ayat 14 kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Dari kitabnya dulu ya Pak ya. Oke, 1, 2. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini juga ayat hafalan nih Kak ya? Betul. Berarti sudah hafal juga ya. Tapi nggak apa-apa dibuka Alkitabnya supaya ya terbiasa ya. Anak Tuhan Yesus kan setiap pagi saat teduh ya. Jadi terbiasa, jadi juga nggak bosan buka Alkitab ya. Walaupun ayat hafalan, nggak apa-apa juga kita buka Alkitab kita ya. Kita coba ulangi lagi Kak. Ya, dari kitabnya. 1, 2. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi siapapun yang jahat kepada kita serahin sama Tuhan. Biar Tuhan yang berperang untuk kita ya. Kita cukup berdoa, doain supaya yang jahat sama kita bertobat. Ya, karena kita apa? Itu kan dari kitab Keluaran ya Pak. Keluaran itu kan menceritakan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Nah, nanti kita juga
kalau diaplikasikan ke zaman kita sekarang, keluar dari dosa. Ya, kita udah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Tuhan yang sama juga ya, Tuhan yang menolong kita melewati masa pandemi. Ya, benar. Pokoknya nanti kita selamat terus karena Tuhan yang berperang untuk kita. Udah kita selamat dari dosa, ya, dosa kita udah diampuni. Sampai sekarang Tuhan juga masih kasih napas kehidupan sama kita. Betul. Ya, walaupun pandemik sudah 2 tahun ya, dan kita belum tahu juga ke depan, tapi kita sampai saat ini masih disertai Tuhan, dan kita percaya ke depan pun kita disertai oleh Tuhan. Karena apa tuh, Kak? Karena kasihnya Tuhan. Kasih setia Tuhan. Ya, kita akan puji Tuhan. Lalu dalamnya kasih setia Tuhan. Yo, Bang. Ayo, Bang. Ayo adik-adik, semua tepuk tangan. Kita mau bilang bahwa kasih Tuhan itu begitu dalam, begitu besar buat kita. Ayo. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Ya, luar biasa. Adik-adik ya, kasih Tuhan itu buat kita. Yo. Nah, kayak tadi Kak Tir bilang, episode tadi sebagai ayat hafalan. Sekarang kita mau lihat adik-adik yang udah pintar, udah hafalin ayat hafalannya. Tadi ya, Keluaran 14 ayat 14 tadi ya, Betul. Kak ya. Dan adik-adik ya, selama setahun berarti ada 12 ayat yang harus kita hafal ya. Nah, jadi sekarang masuk bulan ke-6 ya. Juni berarti udah ada 6 ayat yang adik-adik hafalkan. Yuk, sekarang kita saksikan ya. Oke, silakan. Silakan. Musa itu 14 ayat 14 Jago pato mai powang makop hamu asa hohong hamu hoas. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Horas. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Sabina Rebeka Ulis Memora. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan dari Keluaran 14 ayat 14 yang berbunyi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Halo, nama saya Abigail Simanjuntak. Ayat hafalan bulan ini adalah Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Anak-anak Tuhan Yesus pinter-pinter ya Kak ya. Tapi ya dari 188 anak yang terdaftar ya, setiap minggunya tuh hanya beberapa 3 orang Kak yang ngirimin. Aduh sedih deh Kakak ya. Padahal adik-adik dengan adik-adik mengirimkan ayat hafalan ini ya apa buat semangatin saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain supaya mereka juga semangat untuk menghafal dan merenungkan firman Tuhan ya adik-adiknya. Jadi jangan dianggap sepele loh ya pembacaan ayat hafalan ini. Ayo bagi adik-adik dari kelas TK sampai kelas besar yang belum pernah mengirimkan ayat hafalan,
untuk segera mengirimkan ya. Ya bisa ke kakak kelas besar ya, atau ke Kak Uli, Kak Anggreni ya, Kak Adlin, Kak Rotua, siapapun bisa ya. Kakak tunggu ya. Dari 188 dikurangin deh Batita sekitar 40, berarti sekitar 140 anak ya. Kakak berharap ya makin banyak ya, minimal 10% lah. Kalau 10% kan berarti ada sekitar 14 orang ya. Oke adik-adik, kakak abang tunggu video ayat hafalannya ya. Nah, untuk mengingatkan lagi, kita boleh baca sekali lagi. Boleh Kak ya. Oke, kita baca dari kitabnya ya. 1, 2. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Iya. Kita akan terus memuji Tuhan adik-adik. Kita nyanyikan lagi lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti ya. Ayo Bang. Kita sudah diselamatkan ya. Tuhan juga sudah berkatin kita seperti kata-kata kakak tadi ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Masih belum semangat nih? Coba katanya ya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Nah, udah semangat dong mendengarkan firman Tuhan? Oke. Jangan ada yang jalan-jalan lagi ya. Coba semuanya dong. Duduk yang rapi. Ketika mendengarkan firman Tuhan, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh gangguin kakak dan abangnya, nggak boleh sambil tiduran. Ayo semuanya duduk yang rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa beribadah sekolah minggu walau masih secara online ya Tuhan.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat memahami tentang firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, nah adik-adik, hari ini firman Tuhannya diambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 20. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, boleh nanti silakan Alkitabnya dibuka dari Matius 4 ayat 18 sampai 20. Nah, oke, adik-adik, kakak mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Coba ya, kakak mau tanya. Kalau seandainya nih adik-adik ya, siapa di antara kalian jika ada teman kalian atau orang tua kalian lah atau guru kalian atau kakak kalian misalnya mengajak kalian untuk mengikuti dia. Nah, kira-kira respon adik-adik apa? Kira-kira adik-adik mau ikut atau enggak? Apa? Oh, ada yang bilang mau ikut, ada yang bilang tidak. Nah, terus kalau seandainya nih adik-adik, ya Tuhan Yesus memanggil kalian nih, ceritanya nih, ya Tuhan Yesus bilang begini, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara, siapa yang mau menjadi pengikut aku? Siapa yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Angkat tangan yang tinggi. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, ya. Dari murid-murid Tuhan Yesus pertama kali mereka dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa ya? Nah, jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang menyusuri Danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon dan Andreas, sedang menjala ikan adik-adik. Nah, ya, saat Tuhan Yesus sedang mengelilingi Danau Galilea, dia melihat ada Simon ya yang sering disebut Petrus dan saudaranya yang bernama Andreas. Ya, mereka berdua kerjaannya sehari-hari menjadi penjala ikan atau nama lainnya menjadi seorang nelayan. Nah, adik-adik. Nah, saat mereka berdua sedang menjala ikan nih, ya dia menyebar jalannya nih adik-adik mau menangkap ikan, Tuhan Yesus tuh lewat. Ya, Tuhan Yesus melihat keduanya, lalu Tuhan Yesus memanggil keduanya. Tuhan Yesus bilang sama mereka berdua, "Hai, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Aku akan menjadikan kamu menjadi muridku." Nah, adik-adik, tahu nggak apa yang dilakukan kedua bersaudara ini? Mereka saat melihat Tuhan Yesus dan mendengar Tuhan Yesus mengajak mereka tidak menolak, adik-adik. Ya, mereka langsung meninggalkan jalan mereka, lalu mereka berdua menghampiri Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, jadi mereka berdua yakin, ya nggak nolak, mereka nggak bilang, aduh Tuhan Yesus, sebentar kami sedang bekerja. Tidak adik-adik ya, tapi mereka terus meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka langsung mengikut Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka menjadi murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah, lalu Tuhan Yesus masih mengelilingi Danau Galilea, ketemu lagi adik-adik dengan nelayan yang lain. Ya, Tuhan Yesus melihat nih ada dua bersaudara lagi sama papanya nih adik-adik ya. Mereka sedang menjala ikan ya. Mereka sedang menyebarkan jalannya nih mau menangkap ikan adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memanggil kedua bersaudara ini yang bernama Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Ya, terus Tuhan Yesus memanggil nih, "Hai kamu, ya, mari ikutlah dengan aku."
Aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Akan menjadikan kamu menjadi muridku. Nah, sama seperti kedua bersaudara tadi, si Simon dan Andreas, kedua bersaudara ini adik-adik tidak menolak Tuhan Yesus, ya. Mereka langsung dengan sigap meninggalkan jalan mereka, mereka lalu menghampiri Tuhan Yesus dengan penuh keyakinan mereka menjadi murid Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik ya, kita belajar dari keempat murid Tuhan Yesus ini adik-adik. Ya, mereka pekerjaannya sehari-hari menjala ikan adik-adik. Di saat mereka sedang sibuk bekerja, ketika Tuhan Yesus mengajak mereka menjadi murid Tuhan Yesus, apa ya tadi? Mereka tidak menolak ya, tetapi mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik ya, siapa yang mau seperti keempat orang tadi menjadi murid Tuhan Yesus, adik-adik? Ayo tunjuk tangan. Iya ya, adik-adik kalau misalnya kalian diajak ya menjadi murid Tuhan Yesus, kalian harus seperti keempat murid Tuhan Yesus tadi ya. Sesibuk apapun kalian ya, mereka sama kayak mereka tadi berempat kan, mereka tidak menolaknya. Jadi adik-adik harus, ya Tuhan Yesus saya mau seperti itu. Nah, menjadi murid Tuhan Yesus juga nggak mudah adik-adik. Yang pertama kalian harus sabar ya, harus sabar dalam segala hal. Oke, kalau menjadi murid Tuhan Yesus ya, untuk saat ini kan, kalian harus sabar, harus rajin belajarnya ya, nggak boleh marah-marah ya, harus sabar sama mama papanya ya. Yang kedua harus apa adik-adik? Ya betul, semangat, pantang menyerah ya, harus semangat. Menjadi murid Tuhan Yesus itu harus semangat, nggak boleh males-malesan, harus semangat terus. Terus yang ketiga adalah harus berani. Ya, jadi murid-murid Tuhan Yesus nih harus berani. Jadi kalau misalnya nih nanti guru kalian menyuruh kalian menjadi misalnya pemimpin kelas ya atau ketua kelas, kan harus berani. Ya, saya bersedia. Ya, saya siap seperti itu ya. Jadi murid Tuhan Yesus itu harus berani. Oke, dan yang terakhir harus tangguh dan kuat. Ya, apapun masalahnya, apapun misalnya diejek sama teman kalian, kalian harus tangguh, harus berani ya. Harus tunjukin siapa murid Tuhan Yesus. Oke? Jadi, siapa di sini menjadi murid Tuhan Yesus? Oke, saya ya. Jadi kalian harus ketika mendapat ajakan harus siap, harus bersedia ya. Jadi harus kalau mau menjadi murid Tuhan Yesus harus siap, harus bersedia ya. Harus dengar-dengar sama mama papanya. Jadi kalau seandainya nanti ini ya disuruh sama mama papanya, ayo bangun, mau sekolah minggu, sudah hari Minggu. Aduh, males mah, nantilah. Nah, nggak boleh lagi seperti itu ya. Jadi harus, ya mama, siap, saya mau ke gereja. Seperti itu, saya mau sekolah minggu. Ya. Kalau disuruh belajar, harus mau. Ya. Kalau disuruh jaga adiknya, harus mau. Ya. Jadi harus siap dan bersedia. Oke? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang menjadi murid Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, tetap semangat ya. Dah, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Oke, kita akan berdoa. Coba semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Tuhan Yesus berkati kami agar kami siap sedia menjadi murid-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus yang baik agar kami menjadi murid yang baik, yang dengar-dengar sama mama papa, yang rajin ke gereja. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berilah kami selalu kesehatan ya Tuhan, dan kiranya kami kelak akan bisa beribadah secara offline ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Gimana Kak rasanya? Segar? Segar dong, semangat dong. Iya, betul. Nah, kalau anak Tuhan Yesus itu Kak, kita harus terus semangat, kita harus selalu sukacita ya, karena apa? Keselamatan udah di tangan kita loh ya. Berkat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan udah di tangan kita. Jadi sekarang tinggal kita yang harus semangat, harus bergembira, harus sukacita, harus percaya ya adik-adik ya. Ya akhirnya apa adik-adik? Kita jadi bisa melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, kita jadi kesaksian, dan melalui kita nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kalau adik-adik sedih, adik-adik lemes, gimana mau jadi saksi? Orang punya Tuhan kok, punya masalah, ya tinggal berdoa. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala perkara. amin. Jadi kita harus selalu bergembira. Sekarang kita tanda sukacita kita, tanda syukur kita, tanda gembira kita mau memberikan persembahan. Ya, persembahannya gimana Kak? Masih ibadah online, berarti persembahannya masih dititipkan nanti sama mama papanya, mama papa yang kasih ke gereja, atau mungkin mama papanya nanti yang mentransfer ke rekening gereja, yang nomor rekeningnya ada di WhatsApp jemaat. Ya, sip, sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu Goklas Miroha. Ayo Bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadahnya sudah selesai. Untuk minggu ini, minggu depan kita ketemu lagi sama guru sekolah minggu lain. Yang pasti sesuai dengan perintah Tuhan, kuduskanlah hari Tuhan. Maka setiap minggu kita harus selalu beribadah ya, adik-adik ya. Tidak ada terpaksa, tidak ada males-malesan, karena itu perintah Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan dengan melakukan ibadah. Pati keberapa? Hukum Taurat keberapa adik-adik? Ya, jadi itu perintah Tuhan Yesus, bukan perintah abang kakak guru sekolah minggu, bukan perintah pendeta ya. Jadi kuduskanlah hari Tuhan, beribadahlah setiap hari minggu, itu perintah Tuhan. Jadi adik-adik kita akan berpisah. Kakak abang harap adik-adik semoga sehat selalu, lancar sekolahnya, pinter-pinter, dan menjadi berkat bagi orang sekitar. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.